Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Holland Ravana Syair, siswa SMK Negeri 6 Kendari, kelas 10 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama-tama juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan Dewan Juri yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan yang ini, analisis tren dan profil konsumen Yamaha. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, yang dipresentasikan oleh kakak tadi, itu dia lebih berfokus kepada Yamaha NMAX. Nah, mungkin ini kesalahan dari saya juga, tetapi saya lebih fokus kepada Yamaha ini sendiri. Baik, langsung. Profil Yamaha. Yamaha didirikan oleh Torakusu Yamaha, akar sejarah dari tahun 1887 yang awalnya adalah industri alat musik. Logo awalnya itu ini untuk logo yang sekarang ya, setelah masuk ke industri otomotif. Nah, untuk logo waktu di industri alat musik itu ini, bisa dilihat. Nah, logonya itu 3 garpu tala yang saling bertautan, melambangkan teknologi, produksi, dan penjualan. Yang ini dia. Apa sih tujuan analisis dari tren ini? Nah, yang pertama, mengetahui tren pasar dari Yamaha sendiri. Yang kedua, memahami profil konsumen. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen ini? Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Nah, tren industri otomotif saat ini. Saat ini, tren industri otomotif, permintaan motor irit bahan bakar itu semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui, seperti mulai naiknya isu BBM, semakin naik harganya. Terus yang kedua, motor sporty dan modern diminati kalangan anak muda. Nah, seperti yang ada di Instagram itu, Fazio ya, suhunya culture. Terus digital marketing semakin berpengaruh. Tentunya pemasaran itu sangat penting sekarang, apalagi melalui media sosial. Konsumen mulai tertarik dengan kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan berbasis perangkat lunak, software, yang ada fitur-fitur connected-nya itu. Terus fokus pada penguatan posisi di segmen skuter premium, Maxi Yamaha, dan elektrifikasi. Apa sih produk Yamaha yang sedang? Profil konsumen Yamaha. Profil konsumen Yamaha ini didominasi oleh kelompok usia produktif dan dewasa muda. Mulai dari yang paling utama itu 25 tahun sampai 45. Tapi sekarang kan anak-anak dari mulai umur 18 tahun sudah mulai menggunakan juga ya. Terus pekerjaan juga didominasi oleh para mahasiswa, karyawan swasta, dan eksekutif muda yang membutuhkan mobilitas tinggi. Terus ada keunggulan teknologi. Keunggulan teknologi dari motor yang ada di Yamaha ini, terutama NMAX, itu ada yang namanya Blue Core, yang membuat motor hemat bahan bakar hingga 50% lebih irit dari motor lainnya. Terus, kenapa sih Yamaha ini sangat diminati? Karena ini fokus pada model yang stylish, sport, dan modern. Lanjut, segmentasi konsumen. Di sini saya memiliki 4 segmentasi konsumen. Yang pertama, segmentasi demografis. Bisa dibaca, Bu? Bisa. Segmentasi demografis itu mulai dari usia remaja, motor matic itu yang biasa dipakai untuk pemula itu sporty. Saya juga tapi belum kebeli. Faktor yang mempengaruhi pembelian. Di sini saya ada 6 faktor ya. Nah, yang pertama, harga dan skema kredit. Harga yang kompetitif dan kemudahan angsuran atau uang muka DP ringan sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua, inovasi dan kualitas produk. Fitur teknologi seperti Connect, desain yang modern, serta keunggulan produk, khususnya motor matic.
Terus ada kualitas pelayanan dealer. Pelayanan yang baik, ramah, dan inovatif di dealer meningkatkan kepercayaan pelanggan. Terus ada promosi yang intensif. Program promosi yang menarik baik melalui media sosial maupun secara langsung. Terbukti efektif meningkatkan minat beli. Terus citra dan loyalitas merek. Reputasi Yamaha yang baik dan kecenderungan konsumen untuk setia pada satu merek yang terbukti berkualitas. Terus motor seperti yang saya katakan tadi khususnya untuk NMAX, ada namanya komunitas NMAX Bioma Nusantara. Terus ada program kredit ringan. Nah, terus ada layanan servis mudah ditemukan. Di Indonesia sendiri ada 143 titik yang ada khususnya yang paling banyak itu khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau di Kota Kendari sendiri ada 4 layanan servis Yamaha. Selanjutnya, memiliki brand ambassador seperti Zia Saddle. Zia Saddle kan brand ambassadornya strength atau kekuatan. Kekuatan dari motor Yamaha. Motor yang diproduksi oleh Yamaha sekarang itu desainnya sporty, mesin bertenaga, dan top market juga. Biasa orang mau datang beli motor, Yamaha pasti. Yamaha kan top market. Lanjut ada weakness, kelemahan. Kelemahannya ya jelas sekali ya, harga lebih mahal dari kompetitor lainnya. Terus ada opportunity, peluang. Apa sih peluangnya? Pasar anak muda sangat besar. Apalagi itu yang sekarang kan lagi viral-viralnya culture itu lah. Terus ada berjualan di e-commerce secara online, banyak ya juga sekarang. Terus ini yang saya suka, kerjasama B2B, business to business. Seperti contohnya ini PT Yamaha Hasjat Abadi. Terus mau kerjasama dengan apalah PT tambang terserah apa. Dari mes ke tambang kan misal 2 kilo. Kalau mau naik bis, udah jauh sih itu. Mau jalan kaki, belum juga kerja sudah capek. Nah, jadi mending kerja sama dengan Yamaha untuk menyediakan motor. Lanjut ada threat, ancaman yang akan muncul ke depannya. Seperti yang kita ketahui, munculnya sejumlah kompetitor baru yang lebih murah. Dan ini isu krisis BBM atau naiknya harga bahan bakar membuat daya beli motor turun. 20% lebih turun loh itu daya jual beli BBM di dunia gara-gara ini Iran. Lanjut, kesimpulan. Yamaha memiliki pasar tua di segmen anak muda. Tren motor modern terus meningkat. Strategi digital dan inovasi sangat penting. Dan yang terakhir, pelayanan pelanggan harus terus ditingkatkan. Sebelum saya tutup presentasi saya, mungkin ada saran dan pertanyaan yang ingin diberikan oleh juri. Saya persilahkan. Ini bagian segmentasi. Segmentasi ya, Bu? Iya itu kan di sini berapa kali diulang bahwa NMAX itu nyaman dipakai touring. Selalu diulang. Tahu nggak kenapa NMAX nyaman dipakai touring? Spesifikasi apa yang paling unggul? Satunya itu nyaman dipakai touring. Ya, karena kenapa bisa dibilang sangat enak dipakai touring itu karena mulai dari BBM dengan teknologi Blue Car. Terus ada juga kenyamanan tempat duduknya, nyaman gitu. Terus juga itu kalau yang NMAX Turbo kan ada teknologi mesinnya itu ada yang namanya CVT, jadi bisa turbo ya. Iya itu. Jadi misalnya kalau lagi pendakian ya motornya habis gas, wah jatuh saya nih. Udah, kita tinggal ada tempat tekannya itu, save-nya itu nanti kayak pas kita gas lebih agresif lagi, lebih bertenaga. Tahu ada berapa mode shiftnya? Shift mode. Ada berapa mode? Bisa Mode, ada mode T dan mode S. Apa sih mode T dan S ini?
Kalau T itu biasa dipakai untuk di perkotaan ya, santai-santai, jalan santai. Sedangkan S ya cocok banget buat touring. Iya. Oke, terus bisa dibuka lagi bagian SWOT-nya. SWOT. So, Oke. Di bagian weakness, kelemahan, kan kamu sebut harganya lebih mahal dari kompetitor lain. Kalau kamu posisikan diri kamu sebagai marketing, jual Yamaha, bagaimana caranya yakini konsumen bahwa Yamaha ini mahal, tapi kamu harus tetap beli? Itu apa alasannya? Mau kasih tahu konsumen? nah, seperti yang saya katakan tadi, cara saya meyakinkan ya konsumen untuk membeli meskipun harganya lebih mahal dari kompetitor lainnya. Itu mulai dari ini, yang paling penting juga teknologi blue card-nya itu, BBM-nya ya. Karena sekarang BBM kan semakin meningkat. Jadi bensin juga, motor kalau udah ada teknologi core-nya ya boros juga. Jadi enak kalau ada itu blue card. Terus cocok juga untuk NMAX. NMAX itu kan dia desainnya sporty dan modern ya. Terus kayak teknologinya banyak gitu yang pokoknya seperti teknologi connect itu bisa connect dengan handphone. Terus kan sekarang ada juga itu NMAX apa ya itu, bisa ada mapnya. Jadi apalagi di Kendari ini kan sering masa kita berkendara pegang HP begini dan tidak sadar juga tabrak. Itu jadi enak ada itu, sudah dilengkapi dengan itu. Jadi dia sudah seperti mobil ya. Ini dikerja tadi. Nah itu dia tadi. Setengah 9. Iya, jadi sebenarnya kalau mau simpelnya, kalau sudah bahas harga, Yamaha itu ada jargonnya. Dia itu menjual, tadi kan sudah ada disebut juga tadi garansi 5 tahun. Garansi 5 tahun ini garansi rangka. Jadi rangkanya Yamaha itu bisa pegang garansi cuma Yamaha yang mau kasih garansi bertahun-tahun. Honda tidak pernah ada yang berani garansi selama Yamaha, karena Yamaha itu rangkanya tidak pernah ada kasus patah. Sedangkan Honda pernah patah motornya orang. Yang langit. Gitu. Jadi Yamaha itu kekuatannya bisa dibilang dari rangkanya. Kita itu rata-rata underbone dibilang. Yamaha itu pembuatan rangkanya sudah pakai teknologi robot. Jadi Yamaha itu rangkanya tidak dibuat pakai orang lagi, dia itu robot. Mulai dari las, pembentukan besi, pengecatan, semuanya robot. Jadi dia itu sudah tidak minim karat, sama sekali tidak berkarat, dan garansinya itu 5 tahun on. Modern sekali Ya, ya. jadi makanya kalau sudah bahas harga, jangan cuma fitur, karena banyak juga kompetitor yang fitur-fiturnya canggih, tapi fokus di rangka. Karena motor kalau rangkanya tidak kuat itu hancur. Honda itu pernah patah. Jadi itu kekuatan kita ada di situ, yang bisa lawan kelemahannya. Ya, Oke, terima tidak kasih banyak. lagi ya. Ya. Karena kalau riset itu sering muncul pasti rangkanya unggul. Jadi ada baiknya kita tahu juga sampai di rangka itu harus tahu kalau mau jual motor. Iya. Itu oke. Terima kasih Kak sarannya. Iya. Nah, Cukup. oke. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.